my name is Devina Aryani with NPM 25412025 from Accounting Class 25A Universitas Teknokrat Indonesia. Pernah nggak sih teman-teman melihat data nilai kelas yang ada nilainya hampir sama, atau teman-teman ngalamin nilainya sama dengan teman yang lain, tapi ada juga yang perbedaannya jauh banget. Nah, ternyata dalam statistika kita bisa mengetahui seberapa menyebar suatu data menggunakan ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data membantu kita memahami apakah data tersebut berdekatan atau justru tersebar jauh dari rata-ratanya. Materi ini penting banget karena sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menganalisis nilai ujian, pengeluaran uang jajan, hingga data penjualan. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang ukuran letak data, yaitu desil, persentil, kuartil. Teman-teman masih ingat? Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang ukuran penyebaran data dengan cara yang mudah dipahami dan tentu saja menarik. Jadi simak video sampai selesai ya. Nah, di dalam statistika itu ada ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai ukuran pusatnya atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Terdapat 3 jenis ukuran penyebaran data. Yang pertama ada jangkauan atau range. Jangkauan adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang terdapat dalam data. Rumusnya langsung aja aku tampilin karena cukup singkat dan kompleks ya, karena di penjelasannya itu selisih, jadi selisih kan pengurangan. Jadi rumusnya adalah R sama dengan X max dikurang X min. Simple banget. Dan yang kedua ada simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata dari sekumpulan bilangan adalah nilai rata-rata hitung harga mutlak simpangan-simpangannya. Dan yang ketiga atau yang terakhir, simpangan baku atau standar deviasi. Simpangan standar dengan disimbolkan S dari sekumpulan bilangan adalah akar dari jumlah deviasi kuadrat dari bilangan-bilangan tersebut dibagi dengan banyaknya bilangan atau akar dari rata-rata deviasi kuadrat. Selanjutnya ada rumus, karena yang jangkauan atau range yang pertama sudah aku tampilin di awal, dan ini langsung aja ke simpangan rata-rata. Untuk data tunggal, rumusnya yaitu SR sama dengan sigma X min X bar per N, dan yang data berkelompok atau berbobot itu SR sama dengan sigma F X min X bar per sigma F. Dan untuk simpangan baku atau standar deviasi untuk data tunggal, rumusnya S sama dengan akar sigma dalam kurung X min X bar kuadrat per N, atau bisa juga dipakai S sama dengan akar sigma X kuadrat per N dikurang sigma X per N kuadrat. Nah, untuk data berkelompok ini ada 2 cara juga, yaitu S sama dengan akar sigma F X min X bar kuadrat per sigma F, atau S sama dengan akar sigma Fx kuadrat per sigma F dikurang sigma Fx min per X sigma F kuadrat. Sorry, ini agak belibet karena rumusnya agak susah, tapi kalau misalnya udah jelasin itu bakal enak banget. Langsung aja kita ke contoh soalnya tanpa basa-basi terlalu lama. Nilai ulangan matematika kelas 12 yaitu ada 60, 90, 90, 85, 60, 70, 70, 95, 90. Tentukan jangkauan dari data nilai ulangan matematika kelas 12 tersebut. Ini yang menurut aku paling mudah banget ya. Untuk anak SMP, SD mungkin udah bisa buat jawab ini gitu ya. Dan mungkin kalau teman-teman mau pause dulu ini untuk dikerjakan dulu gitu, boleh banget, karena mungkin di kepala teman-teman tuh statistika tuh susah banget ya, tapi untuk pemula yang awal-awal seperti ini nih termasuk yang paling mudah. Nah, ini untuk jawabannya pasti teman-teman semuanya hampir benar mungkin ya, karena rumusnya cuma X max dikurang X min. X max kan terbesarnya ya teman-teman, jadi nilai terbesarnya tuh 95 dan yang nilai terkecil yaitu 60, tinggal dikurang aja, hasilnya yaitu 35. Yaitu selanjutnya contoh simpangan rata-rata. Nilai ujian bahasa Inggris 5 siswa adalah sebagai berikut: 8, 7, 5, 6, 4.
tentukan simpangan rata-ratanya. Teman-teman boleh jawab bersama keluarga, bersama teman mungkin, atau sendiri juga boleh menjawabnya. Kalau benar, mantap sih. Nah, ini untuk jawabannya, apakah benar? Jadi langsung aja kita tulis rumusnya, yaitu ini data tunggal ya teman-teman. SR sama dengan sigma X min X bar per N. Jadi langkah pertamanya kita bakal tentuin rata-ratanya atau MN-nya dulu nih. Jadi di MN itu kan rata-rata kan, jadi kita tinggal menjumlahin semua data dibagi banyaknya data. Jumlah data itu yaitu ada 8, 7, 5, 6, 4. Nah itu datanya kita jumlahin hasil 30 dibagi 5. 5 ini banyaknya data. 8, 7, 5, 6, 4. Itu ada 5 data kan. Langsung aja 30 dibagi 5 hasilnya 6. Nah, langkah selanjutnya kita menghitung selisihnya nih untuk simpangan rata-ratanya, yaitu 8 dikurang 6. Nah, ini kan 8 tuh dari data nilai, 6-nya itu dari hasil main tadi. 8 kurang 6 sama dengan 2, 7 dikurang 6 sama dengan 1, 5 dikurang 6 sama dengan 1. Nah, mungkin teman-teman heran ya, kenapa 5 dikurang 6 itu 1, kan harusnya min 1. Di sini tuh karena nilai mutlak ya teman-teman. Nilai mutlak itu perlu diingat, meskipun dia hasilnya minus seperti yang ada di contoh, itu kita bakal tulisnya positif. Jadi di nilai mutlak itu nggak ada minus sama sekali, adanya positif terus. Jadi langsung aja, pokoknya hasilnya positif. 6 kurang 6, 0, 4 kurang 6, 2. Lalu dijumlahin dari selisih ini, misalnya 2 tambah 1 tambah 1 tambah 0 tambah 2, hasilnya 6. Nah, untuk simpangan rata-ratanya 6 dibagi 5. Hasil yang tadi itu dibagi dengan banyaknya data, yaitu 5. Hasilnya 1,2. Selanjutnya ada contoh soal simpangan rata-rata tapi data yang berkelompok. Tentukan simpangan rata-rata dari data tersebut. Ini dari tabelnya. Jadi langsung aja kita ke penyelesaiannya, karena ini cukup rumit ya. Mungkin kalau misalnya udah di tabel sih nggak rumit ya. Langsung aja. Jadi langsung aja kita ke rumusnya. Tulis rumus dulu, yaitu SR sama dengan sigma F X min X bar per sigma F. Terus langsung aja nih, kan sudah dijumlahin ya, FI XI min X bar itu 170. Itu dari frekuensi dikali dengan XI min X bar, yaitu 3 dikali 15,5, hasilnya 46,5. Dan itu dijumlahin hasil 170 dan dikali jumlah dari frekuensinya, yaitu 20, hasilnya 85. Sebenarnya kalau misalnya udah ada tabel ya teman-teman, kita tinggal dilihat aja hasil jumlahannya, tapi perlu dijumlahin ulang karena takutnya ada kesalah inputan nilai gitu, meminimalisir kesalahan. Selanjutnya contoh simpangan baku atau standar deviasi data tunggal. Tentukan nilai standar deviasi dari data 12246. Boleh teman-teman pause, mungkin ini kalau data tunggal mungkin cukup enak ya, karena datanya satu-satu. Kalau data berkelompok kan kayak harus berbentuk tabel gitu. Jadi langsung aja dijawab. Dan ini untuk jawabannya apakah sama? Kita langsung aja tulis rumusnya ya. Ini aku pakai yang rumus pertama, yaitu akar sigma X min X kuadrat per N. Jadi kita harus cari mainnya dulu nih, cari mainnya dulu, yaitu menjumlahkan semua datanya dibagi dengan banyaknya data, sama seperti yang tadi ya, yang jangkauan ya. Yang kedua kita nyari S tentunya ya, standar deviasinya. Nah, langsung saja karena rumusnya sigma X min X kuadrat per N, jadi per datanya kayak yang tadi 1 dikurang 3 kuadrat gitu-gitu. Terus tambah dari 1 itu kan datanya, dikurang hasil main tadi, hasil rata-rata tadi. 1 dikurang 3 kuadrat, karena rumusnya itu kuadrat jadi dikuadratin semuanya. Ditambah 2 per 3 kuadrat, tambah 2 min 3 kuadrat, tambah 4 min 3 kuadrat, tambah 6 min 3 kuadrat per 5. 5 itu banyaknya data ya. Hasilnya 4 tambah 1 tambah 1, 1, 1 tambah 9 per 5, hasilnya 16 per 5.
sama dengan 3,2. Nah, karena di rumusnya itu akar, jadi S sama dengan akar S kuadrat. Jadi S kuadratnya kan 32, jadi akar 32 sama dengan 1,79. Dan contoh soal yang terakhir yaitu standar deviasi data berkelompok. Tentukan nilai standar deviasi dari data berikut. Nah, sudah ada tabelnya, jadi langsung aja kita ke penyelesaiannya. Langsung kita tulis rumus. Aku pakai rumus yang pertama, yaitu sigma F X min X bar kuadrat per sigma F, atau di sini N ya, aku itu N itu jumlahnya. Jadi langsung itu kan sudah ada jumlahnya nih ya, Fi Xi min X bar kuadrat tuh jumlah hasilnya 1895 dibagi Fi, jadi jumlah frekuensinya yaitu 20, hasilnya 94,75. Nah, sama aja karena akar juga, jadi diakarin 94,75 nya, hasilnya 9,73. Nah, mudah kan kalau ada tabelnya, sebenarnya mudah guys. Kalau tabelnya keisi semua tuh mudah karena tinggal dijumlah-jumlahin aja. Oke guys, materi kita udah selesai. Dapat disimpulkan, ukuran penyebaran data digunakan untuk mengetahui seberapa jauh data tersebar dari nilai pusatnya seperti mean, median, dan atau modus. Semakin besar nilai penyebaran, semakin beragam data tersebut. Sebaliknya, jika kecil, data cenderung berkumpul di sekitar rata-rata. Thank you guys yang udah nonton sampai habis. Semoga materinya bisa dapat dipahami dengan mudah. Atau mungkin teman-teman yang masih bingung atau mau tanya, boleh di kolom komentar. See you di next video. See you guys.